Penguasa Alam Kayangan, Bab 50, Judul, Membuka Pusat Cakra Hanya Dengan Satu Jari. Dalam menghadapi Sintianan, semua dokter menurunkan kepala mereka. Mereka marah tapi tidak berani bicara. Mereka bergumam dalam hati mereka. Dengan luka seperti itu, dia bisa dianggap lumpuh seumur hidup. Mungkin bisa menyelamatkan hidupnya, tapi tidak mungkin menyembuhkannya. Meski ada kristal ungu nadi langit di sini, bagaimana bisa orang di kota Boyolali yang kecil ini tahu bagaimana cara menggunakannya? Memiliki kemampuan memanfaatkan kristal ungu nadi langit itu hanya mungkin bagi dokter kota kekaisaran dan padepokan besar itu. Pada saat ini, Sin Zaihe berjalan dan berbisik di samping Sin Tianan. Dokter lain telah tiba, biarkan dia masuk, Sin Tianan berkata dengan wajah dingin. Jelas, hatinya telah berubah menjadi abu dan tidak memiliki harapan untuk dokter kota Boyolali ini. Jika dia mengundang dokter terampil dari kota kekaisaran, mengesampingkan apakah mereka mau melakukan perjalanan jauh atau tidak untuk datang ke sini, waktu yang dibutuhkan untuk bepergian ke sini mungkin sudah membuatnya terlambat bahkan dengan kristal ungu nadi langit. Lebih sulit lagi mengirim Sin Luto ke kota kekaisaran. Dengan kondisi saat ini, belum lagi 10 hari atau setengah bulan, bahkan 1 hari perjalanan bergelombang akan terlalu banyak untuk ditanggung. Gunawan berjalan dengan langkah pelan. Salah satu tangannya membawa sebuah kotak obat dan yang lainnya masih menahan bendera itu. Ketika orang-orang di ruangan itu akhirnya melihat 2 baris kata yang dia tulis di benderanya dengan jelas, beberapa segera tertawa. Alis Sintianan satu ke atas dan satu lagi ke bawah. Lalu ekspresi kemarahan muncul di wajahnya. Karena dia baru saja akan membuat Sin Zaihe mengusir orang ini yang terlihat seperti penipu, dia malah mendengar apa yang dikatakan dokter, jenius ini. Oh, kilauan ini. Aku tidak menyangka bahwa sebenarnya ada kristal ungu nadi langit di kota Boyolali yang kecil ini. Ini benar-benar layak menjadi padepokan terbesar kota Boyolali. Namun kemurnian kristal ungu nadi langit ini sedikit kurang, hanya 6,5 dari 10. Tentunya ini sedikit disesalkan, tapi untuk menyembuhkan luka biasa ini sudah cukup. Saat kata-kata ini keluar, semua orang yang hadir langsung terkejut. Tidak jarang bisa mengenali kristal ungu nadi langit. Bahkan jika seseorang belum makan daging babi sebelumnya, orang masih akan mengenali babi yang sedang berlari. Catatan dan legenda tentang kristal ungu nadi langit tak terhitung jumlahnya. Tapi untuk memberitahu kemurnian kristal ungu nadi langit sekilas, tidak mungkin melakukannya kecuali seseorang yang mengenal kristal ungu nadi langit dengan sangat baik. Mungkinkah orang ini secara tak terduga sangat mengenal kristal ungu nadi langit? Atau apakah itu hanya mengarang segalanya? Benar, dia pasti sudah berbicara dari pantatnya. Orang ini sepenuhnya wajah yang tidak dikenal dan dia belum pernah terdengar di dunia medis. Juga pakaian ini hampir seperti menempel 2 kata orang penipu ke wajahnya. Para dokter berpikir dalam hati mereka seperti ini, satu demi satu. Tapi segera, mereka malah menemukan bahwa Sintianan dan Sin Zaihe secara bersamaan mengungkapkan ekspresi syok. Kau bisa mengenali kristal ungu nadi langit? Sintianan berkata dengan alis yang dirajut saat jantungnya bergetar. Karena tingkat kemurnian kristal ungu nadi langit yang dikatakan oleh dokter jenius ini sebenarnya tidak salah sedikit pun. Potongan kristal ungu nadi langit ini selalu menjadi harta padepokan paling berharga dan selalu disembunyikan di tempat yang paling tersembunyi. Hanya sedikit orang di padepokan yang pernah melihatnya. Tentang kemurniannya, bahkan lebih dari itu, tidak mungkin bocor. Dia benar-benar bisa mengatakan kristal ungu nadi langit dengan sekilas tunggal. Tanpa sering berhubungan dengan kristal ungu nadi langit, seseorang pasti tidak akan bisa mencapai ini. Mungkinkah dokter ini yang tampaknya penipu yang tidak peduli bagaimana kau memandangnya itu benar-benar seorang dokter jenius? Hehehe, tentu saja aku mengenalinya. Sebagai seorang praktisi medis, bagaimana mungkin aku tidak mengetahui salah satu harta karun medis yang paling berharga? Gunawan dengan seksama tertawa dengan cara yang sangat misterius. Lalu tahukah kau bagaimana cara menggunakannya? Sintianan maju selangkah saat suaranya menjadi agak tergesa-gesa. Gunawan melirik Sin Luto yang sedang berada di tempat sakit dan berkata, tentu saja, namun, luka tuan muda padepokan yang terhormat sebenarnya tidak memerlukan penggunaan kristal ungu nadi langit ini. Omong kosong. Saat kata-kata ini keluar dari bibir Gunawan, semua dokter di ruangan itu mengungkapkan penghinaan. Salah satu dari mereka bahkan langsung berteriak keras sambil menatap Gunawan dengan tatapan marah. Tidakkah kau tahu betapa beratnya luka tuan muda padepokan Sin? Untuk menyembuhkan luka dalam tubuhnya, satu-satunya cara adalah bergantung pada kristal ungu nadi langit. Master padepokan Sin, dokter ini jelas penipu. Orang tua ini telah berlatih obat selama bertahun-tahun namun belum pernah melihat orang ini sebelumnya. Kata-kata sebelumnya, seharusnya semua menjadi tebakan buta dan dibuat-buat. Untuk benar-benar mencoba menipu Master padepokan Sin, kau memiliki sedikit keberanian. Master padepokan Sin lebih baik mengusirnya, agar tidak jatuh ke dalam perangkap penipu ini.
Nama orang ini adalah Sundono, salah satu dari 3 dokter jenius di kota Boyolali yang memiliki prestasi yang sangat tinggi di komunitas medis kota Boyolali. Hahaha, Gunawan samar-samar tertawa dan kemudian sedikit memejamkan mata untuk perlahan berbicara. Tuan muda padepokan ini terluka, aku meliriknya beberapa kali sebelumnya dan sudah mengerti situasinya dengan jelas. Tulang belulang lengan kirinya benar-benar hancur, separuh meridian tubuhnya hancur dan pusat cakranya telah hancur berantakan. Tubuhnya diserbu oleh cuaca dingin semalam, jadi di atas luka-luka, dia juga jatuh sakit dan karena itulah dia tidak sadarkan diri sepanjang waktu. Apakah aku benar atau aku salah? Ekspresi Sundono membeku beberapa saat, dan kemudian langsung menjawab dengan penghinaan. Saat ini, seluruh kota tahu tentang luka berat Tuan Muda Sin. Kau bahkan tidak mendiagnosa luka-luka Tuan Muda Sin, namun kau membicarakannya dengan sangat jelas. Sudah jelas bahwa kau mendengarnya dari suatu tempat. Penipu sepertimu tidak mungkin menyembuhkan luka parah seperti itu dengan menggunakan alat pengobatan biasa. Di dunia ini, satu-satunya hal yang bisa menyembuhkannya adalah kristal ungu nadi langit. Orang tua ini juga belum pernah melihat orang ini sebelumnya. Selanjutnya, kata-katanya benar-benar melanggar prinsip-prinsip pengetahuan medis. Dia tidak diragukan lagi seorang penipu. Seorang pria tua lainnya, dengan jenggot yang sudah menjadi putih, perlahan berbicara. Hahaha, saat Gunawan mendengar kata-kata mereka, dia tertawa terbahak-bahak 3 kali. Tapi dia sama sekali tidak marah, karena dia dengan santai berbicara. Diagnosis dokter, menekankan pada melihat, mendengarkan, bertanya, merasakan. Dengan melihat untuk utamanya dan mendengarkan, bertanya, merasakan, sebagai dukungan. Penyakit pasien semua ditunjukkan di wajahnya. Jika aku tidak bisa menceritakan luka-luka junior ini hanya dengan melihat, bukankah aku hanya menjadi dokter biasa? Dengan satu kalimat, dia menyinggung semua dokter yang hadir. Karena tidak satu pun dari mereka bisa langsung mendiagnosis luka Sin Luto hanya dengan melihat. Sundono segera berkata sambil menyeringai. Karena keterampilan medis dokter jenius begitu hebat, bagaimana kalau kau melihat dan menjelaskan penyakit apa yang aku miliki? Gunawan menatapnya dengan acuh tak acuh dan berkata sambil tersenyum samar. Kau juga seorang praktisi medis. Perawatan dirimu yang biasa tidak buruk dan tidak ada penyakit parah. Namun dalam soal hubungan seksual, kau sama sekali tidak bisa menahan diri. Bagian bawah alismu gelap dan sepertinya kau setidaknya telah melepaskan vitalitasmu 2 kali. Namun setelah itu, kau tidak tidur semalaman. Sudah jelas bahwa kau diundang ke sini tepat setelah menyelesaikan hubungan intim. Haha, kau sudah tidak muda lagi. Dengan seringnya melakukan hubungan intim yang juga bertepatan dengan malam kerja, ginjalmu mengalami goyah akut. Sundono lurus ke atas menjadi tercengang di tempat dan terdiam sejak lama. Sebaliknya, kaulah yang menderita penyakit parah. Gunawan mengalihkan tatapannya ke pria tua berjanggut putih yang berbicara sebelumnya dan berbicara dengan nada tak peduli. Sejak 1 tahun yang lalu, kakimu sudah mulai merasa sakit, dan sangat parah terutama pada siang hari. Kau pikir ini disebabkan oleh serbuan kelembaban dan angin dingin, dan dengan demikian sering menggunakan hal-hal hangat untuk memulihkan kesehatan. Tapi setelah 1 tahun, tidak hanya gejalamu tidak mereda, malah menjadi lebih buruk. Pria tua itu langsung melebarkan matanya yang tua dan berkata dengan terkejut. Bagaimana? Bagaimana kau tahu? Gunawan melanjutkan. Penyakit pada kakimu, pada dasarnya tidak disebabkan oleh angin dingin dan kelembaban sama sekali. Jika dugaanku benar, 2 tahun yang lalu, kau digigit ular merah yang panjang dan tipis. Kau adalah seorang praktisi medis dan sering mengumpulkan ramuan obat. Oleh karena itu, kau mungkin membawa obat penawar denganmu dan tidak peduli masalah ini lagi setelah kau menelan penawarnya. Namun kau tidak tahu bahwa nama ular ini adalah Jade Eye Flower Carpet. Penampilannya tidak berbeda dengan red string snake biasa. Namun, ia membawa jenis racun yang tidak dapat didetoksifikasi oleh penawar biasa. Jenis racun yang ini tetap tersembunyi di dalam tubuh dan perlahan mulai bereaksi setelah 1 tahun. Anggota badan bagian bawah akan menjadi sangat sakit pada awalnya dan saat racunnya menyebar, ia akan mencapai organ tubuh setelah 3 tahun dan meracuni korban sampai mati. Mata pria tua itu sudah terbuka lebar sampai yang ekstrim dan bahkan janggutnya bergetar hebat. Itu benar, betul, apa yang kau katakan memang benar. Orang tua ini memang digigit ular berbisa merah 2 tahun yang lalu dan pria tua ini mengira itu hanya string red snake biasa. Penyakit kakiku juga memang dimulai 1 tahun yang lalu. Aku menggunakan barang atribut yang dan memulihkan diri selama 1 tahun, tapi hal itu sama sekali tidak meringankan. Seorang dokter jenius, benar-benar seorang dokter jenius. Pria tua ini juga salah satu dari 3 dokter jenius yang diakui secara luas di kota Boyolali. Namanya adalah Gong Sunil dan prestasi di komunitas medis kota Boyolali bahkan lebih tinggi dari Sundono. Saat kata-katanya diucapkan, setiap dokter hadir tercengang.
Hanya dengan melihat sekilas, dia benar-benar bisa mengetahui berapa kali Sundono melakukan hubungan intim tadi malam dan bahkan mengetahui tentang penyakit Gongsunil. Bahkan jenis ular yang menggigitnya 2 tahun lalu diucapkannya dengan sangat rinci. Tingkat kemampuan ini, apalagi untuk mencapainya, mereka bahkan tidak berani memikirkannya. Keterampilan ini seperti dewa. Mungkinkah orang yang tampaknya penipu ini benar-benar seorang dokter jenius? Dokter jenius, dengan cara apa bisa racun orang tua ini bisa diobati? Ular Jade Flower Carpet. Orang tua ini telah hidup selama hampir 8 dekade, namun belum pernah mendengar tentang jenis ular ini. Gongsunil yang menunjukkan penghinaan terhadap Gunawan, sekarang malah membungkuk ke depan dan berkonsultasi dengan wajahnya yang penuh dengan kekaguman. Cara dia memanggilnya juga berubah menjadi dokter jenius. Gunawan sedikit berpikir sebentar dan berkata, 100 gram Ice Heart Lotus, 250 gram campuran Queens. Mengkonsumsinya setiap hari di siang hari dan racunnya secara alami akan sembuh total setelah 1 bulan. Selain itu, selama 1 bulan ini, cobalah untuk mengkonsumsi sesedikit mungkin makanan dari aspek hangat dan pedas dan jangan tidur terlalu lama setiap hari. Gongsunil dengan tulus mengingatnya dalam pikiran dan sangat tunduk pada Gunawan. Dokter jenius tidak hanya menyelamatkan nyawa orang tua ini, Anda juga membuka mata orang tua ini. Maafkan omong kosong orang tua ini sebelumnya. Anda benar-benar layak mendapatkan gelar dokter jenius. Semua dokter yang hadir memiliki ekspresi syok di wajah mereka dan ekspresi di mata mereka yang melihat Gunawan benar-benar berubah. Bahkan Sintianan mengungkapkan ungkapan harapan di wajahnya. Ini mungkin benar-benar seorang dokter jenius. Dia mungkin benar-benar bisa menyembuhkan luka putraku. Haha, kau terlalu menyanjungku, kata Gunawan saat dia tidak memperhatikannya. Pandangannya beralih ke Shin Zaihe dan berkata, ngomong-ngomong, masalah di tubuhmu juga tidak kecil. Shin Zaihe mengulurkan tangannya dan menunjuk dirinya dengan wajah bingung. Dalam beberapa bulan terakhir ini, bukankah kau berusaha keras untuk membuka pusat Meridian Solder Star secara berlebihan karena kau ingin membuka titik pusat cakra itu? Tanya Gunawan dengan nada yang tidak diragukan lagi. Mulut Shin Zaihe terbuka saat keheranan mewarnai seluruh wajahnya. Bagaimana kau bisa tahu? Benar-benar omong kosong. Ekspresi Gunawan menjadi sangat serius. Kau merasakan bahwa pusat meridian itu agak longgar dan percaya bahwa itu akan terbuka secara alami sehingga kau tidak dapat menahan diri untuk tidak mencoba membukanya setiap hari dengan kekuatan energimu. Tapi kau bahkan tidak mengerti kebenaran di balik pusat meridian. Karena kau menyerangnya dengan cara itu, tidak hanya mustahil bagimu untuk secara paksa membuka titik pusat cakra, kau telah merusak pusat meridian. Jika kau terus melanjutkan seperti itu, pusat meridian hanya akan hancur total, bahkan pusat cakra akan mengalami kerusakan permanen. Kulit Shin Zaihe segera berubah dan kemudian dipenuhi dengan teror yang dalam. Sebagai praktisi tenaga dalam, jika pusat cakra mengalami kerusakan permanen, itu pasti cukup menjadi pukulan fatal. Dia berbicara dengan wajah ketakutan. Orang ini memang melakukan apa yang baru saja dikatakan oleh dokter jenius. Aku selalu menyerang pusat meridian Solder Star. Tapi bukan saja aku tidak maju, sebaliknya, Solder Star sering sakit dengan rasa sakit yang tumpul. Tolong dokter jenius, Anda harus menyelamatkanku. Gunawan menatapnya untuk beberapa saat dan sedikit mengangguk. Sejak aku memasuki Pulau Jawa ini, aku tidak mengenal banyak orang. Menemui seseorang pasti dibawa oleh takdir. Kalau begitu, aku akan membantumu kali ini. Setelah selesai berbicara, Gunawan tiba-tiba menjulurkan telunjuk kiri. Di tengah ekspresi bingung semua orang, dia menunjuk ke titik di mana Solder Star Shin Zaihe berada. Kemampuan memurnikan mutiara racun surgawi diam-diam melewati ujung jarinya untuk memasuki tubuh Shin Zaihe. Beberapa saat kemudian, ia segera membuka pusat meridian Solder Star. Gunawan menarik jarinya dan memiliki senyum misterius di wajahnya. Sekarang Shin Zaihe menatap kosong di tempatnya, seolah-olah dia tidak berani mempercayai apa yang telah terjadi. Setelah beberapa saat, dia dengan kuat menekan bahunya dan seluruh tubuhnya bergetar karena kegirangan. Dia sangat bersemangat dan dia berteriak, "Terbuka! Pusat meridian Solder Star benar-benar terbuka?" "Terbuka!" Reaksi Shin Zaihe, dengan kata terbuka yang keluar dari mulutnya, langsung membiarkan semua orang hadir mengerti apa yang telah terjadi. Mereka semua sekaligus menjadi terpaku pada tempatnya. Lalu tiba-tiba Gongsunil maju selangkah dan dengan suara serak berbicara dengan terkejut. "Satu jari pembuka pusat meridian? Ini satu jari pembuka pusat meridian yang legendaris." Keempat kata, "satu jari pembuka pusat meridian" itu seperti guntur. Tubuh semua dokter bergetar dan mereka menatapnya untuk waktu yang sangat lama. Setelah itu, seluruh tubuh mereka menegang seakan mereka telah ketakutan. Tepat, kemampuan untuk membuka titik pusat cakra hanya dengan satu jari saja. Ini pasti satu jari pembuka pusat meridian yang legendaris.
Astaga, aku tidak akan pernah menduga bahwa aku benar-benar akan cukup beruntung untuk menyaksikan teknik tenaga dalam medical ini seumur hidupku. Seorang dokter tua berteriak dengan wajah yang penuh kegembiraan. Dikabarkan bahwa dokter top Pulau Jawa kita, Guminto, dapat membantu praktisi tenaga dalam membuka Sunflower Dew, Vacant Seat, dan Heart Gate mereka. Namun dia pasti tidak bisa menggunakan satu jari pembuka pusat meridian. Orang ini, dia kemungkinan besar adalah dokter jenius yang tak tertandingi yang bahkan melebihi Guminto. Semua dokter yang hadir sangat bersemangat. Mata mereka bergetar dan mereka hampir kehilangan kendali atas perasaan mereka. Sintianan mengerutkan kening dan berkata, "Satu jari pembuka pusat meridian, apa maksudnya itu?" Kepala Balai Pengobatan Padepokan Cabang Sin, Dr. Sin Bagino maju dan berkata, "Master Padepokan, Anda tidak berlatih kedokteran sehingga Anda mungkin tidak tahu. Satu jari pembuka pusat meridian ini sebenarnya adalah teknik medis yang luar biasa. Ini hanya membutuhkan satu jari untuk dapat dengan cepat membuka titik pusat cakra praktisi tenaga dalam dengan sekejap. Master Padepokan secara alami tahu betapa sulit dan berbahayanya membuka titik pusat cakra. Kecuali seseorang sangat berpengalaman dalam tubuh manusia dan telah mencapai puncak kemampuan pengetahuan medis, pasti tidak mungkin untuk mencapainya. Selain itu, di seluruh Pulau Jawa, jumlah praktisi medis yang mampu mencapai satu jari pembuka pusat meridian, jika ditambahkan bersama-sama, bahkan tidak melebihi 5. Meskipun saya telah berlatih pengobatan selama bertahun-tahun dan berpikir bahwa saya tahu sedikit pengetahuan medis, saya bahkan tidak berani bermimpi mendapatkan teknik akhir ini. Zaihe selalu ingin membuka pusat meridian Shoulder Star, tapi selalu gagal. Namun dengan satu jari saja, dokter jenius ini membuka Shoulder Star milik Zaihe dalam waktu singkat. Teknik ilahi ini, persis seperti satu jari pembuka pusat meridian. Seperti yang Sin Bagino katakan, matanya tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Gunawan saat mereka mengungkapkan tanda-tanda kejutan dan kekaguman yang hebat. Apa, sebenarnya ada teknik ilahi seperti itu? Sin Tianan tampak terguncang. Kalau begitu, jika dokter jenius ini mau, apakah dia bisa membuka semua pusat cakra dari seorang praktisi tenaga dalam dan melahirkan pusat meridian Dewa Surgawi yang legendaris? Hehe, tentu saja itu tidak mungkin. Sin Bagino menggelengkan kepalanya. Dokter biasanya tidak melatih tenaga dalam mereka dan karena itu rentang hidup mereka biasanya tidak lama. Jika mereka bisa membuka satu pusat meridian dalam 100 tahun, itu sudah cukup bagi seseorang untuk dibanggakan hidup mereka. Tokoh medis kota kerajaan Banten, Guminto sekarang berumur 160 tahun. Dalam 100 tahun ia bisa membuka Sunflower Dew, Vacant Seat, dan Heart Gate. Kemampuannya sudah 1 dalam 1000 dan dia pasti bisa mencapai keadaan satu jari pembuka pusat meridian pada waktunya. Dari apa yang saya ketahui, di Pulau Jawa hari ini, praktisi medis terkemuka sudah bisa benar-benar membuka 6 pusat meridian. Jika seorang praktisi tenaga dalam tidak dilahirkan dengan 6 pusat meridian yang terbuka dan disukai oleh dokter jenius ini, mungkin saja 6 pusat meridian tersebut dibuka. Namun ini juga batas yang saat ini bisa dicapai benua ini. Pembukaan semua pusat meridian yang menurut Master Padepokan, pada dasarnya tidak mungkin dicapai. Ini juga bukan sesuatu yang orang biasa mampu capai. Gong Sunil tidak dapat menahannya lagi dan maju untuk bertanya dengan hormat. Dokter jenius, Anda baru-baru ini mengatakan bahwa ini adalah pertama kalinya Anda memasuki Pulau Jawa. Mungkinkah Anda bukan warga Pulau Jawa kami? Mata orang-orang langsung berkonsentrasi pada Gunawan. Itu benar, jika dia adalah warga Pulau Jawa yang memiliki teknik semacam itu, dia pasti sudah lama dikenal di seluruh negeri. Di semua Pulau Jawa, tidak seorang pun pernah mendengar tentang seorang dokter jenius yang memiliki teknik ilahi semacam itu. Sudah jelas bahwa dokter jenius ini bukan orang dari Pulau Jawa. Gunawan sedikit tersenyum dan berkata acuh tak acuh. Aku berasal dari Kekaisaran Garuda Surgawi. Aku pergi ke Pulau Jawa sebulan yang lalu dan baru tiba di kota Boyolali pagi ini. Kekaisaran Garuda Surgawi. Hati semua orang terguncang sekali lagi. Kekaisaran Garuda Surgawi, kerajaan nomor 1 di Pulau Jawa. Wilayahnya 2 kali lipat dari 6 wilayah lain jika ditambahkan bersama-sama. Seperti seekor singa yang dengan bangga berada di tengah Pulau Jawa, kekuatannya bahkan lebih kolosal. Meskipun 6 wilayah lainnya adalah wilayah merdeka, namun mereka tetap membungkuk di hadapan Kekaisaran Garuda Surgawi dalam banyak situasi. Wilayah Kekaisaran Garuda Surgawi sangat besar, yang berarti juga sangat kuat. Di setiap aspek, ia melampaui Pulau Jawa dengan beberapa tingkatan. Jika kita membandingkan Pulau Jawa dengan Kekaisaran Garuda Surgawi, kurang lebih sama dengan membandingkan kota Klaten dengan Pulau Jawa dan hampir tidak disebutkan dalam nafas yang sama. Juga, warga Pulau Jawa semuanya memiliki beberapa bentuk penghormatan terhadap warga Kekaisaran Garuda Surgawi. Jadi Anda benar-benar seorang dokter jenius dari Kekaisaran Garuda Surgawi? Sikap Gong Sunil menjadi lebih hormat.
Mungkinkah saya dapat meminta nama Anda? Nama keluargaku adalah Margo. Gunawan dengan santai menjawab. Margo. Gong Sunil pertama kali tercengang. Dia terdiam selama beberapa detik sebelum tiba-tiba mengungkapkan wajah syok dan bertanya dengan suara bergetar. Mungkinkah Anda adalah Eccentric God Hand dari Kekaisaran Garuda Surgawi, Senior Margoloyo? Ketika satu kata Margoloyo keluar, sekali lagi petir lain tiba. Semua dokter yang hadir membuka mulut mereka begitu lebar sehingga dagu mereka hampir jatuh ke lantai. Detak jantung Gunawan langsung bergetar. Sialan, sebenarnya ada orang seperti itu? Aku telah memilih nama keluarga super biasa ini. Gunawan mengaku berasal dari Kekaisaran Garuda Surgawi untuk menyembunyikan jati dirinya. Hal ini terutama karena Pulau Jawa tidak memiliki dokter jenius dari tingkatannya dan ini juga untuk mencegah Padepokan Sin melakukan penyelidikan kepadanya. Bahkan jika mereka pergi ke Kekaisaran Garuda Surgawi, mereka memerlukan setidaknya 10 hari sampai setengah bulan untuk mendapatkan beberapa hasil. Pada saat itu, dia pasti sudah pergi. Namun dia tidak mengharapkan Kekaisaran Garuda Surgawi benar-benar memiliki seorang dokter jenius dengan nama keluarga Margo. Lebih jauh lagi, dia begitu terkenal sehingga bahkan dokter kota kecil dari Pulau Jawa telah mendengar tentang nama ini. Gunawan hanya bisa meletakkan tangannya di janggutnya yang panjang dan menekannya. Tidak pernah aku harapkan orang-orang dari Pulau Jawa akan tahu namaku. Betul, aku adalah Margoloyo. Namun, julukan Eccentric God Hand, mari kita tidak membicarakannya. Begitu selesai berbicara, seluruh balai pengobatan meledak dalam kegembiraan, dan semua dokter bertindak seolah-olah mereka telah menjadi gila. Sundono segera melemparkan dirinya ke depan dan hampir berlutut di lantai. Dia sangat gembira, jadi tetua sebenarnya adalah Eccentric God Hand, Senior Margo? Junior ini sama butanya dengan kelelawar sekarang dan benar-benar mengucapkan kata-kata semacam itu. Saya benar-benar malu pada diriku sendiri dan terlalu malu untuk menunjukkan wajah. Saya harap Senior Margo bisa memaafkan pelanggaran saya yang rendah. Orang tua ini benar-benar melihat Eccentric God Hand legendaris dengan mataku sendiri. Dan juga mendapat bimbingan pribadi dari Senior Margo, saya benar-benar tidak hidup sia-sia. Gong Sunil berkata dengan sangat emosi. Tidak heran Anda bisa menggunakan teknik ilahi, satu jari pembuka pusat meridian. Jadi ini benar-benar Senior Margo. Saya benar-benar melihat Eccentric God Hand legendaris. Apakah ini mimpi? Jika Senior Margo bisa memberi saya sedikit nasihat, pasti akan lebih efektif daripada menghabiskan separuh hidup saya untuk membaca buku-buku medis. Rumor mengatakan bahwa keahlian medis Senior Margo tidak hanya mencapai langit, dia juga bertindak secara eksentrik dan melakukan apa yang dia suka. Bertemu dengan Anda hari ini, Anda benar-benar memenuhi nama Anda. Gunawan masih memegang bendera kecil dan usang itu. Namun ketika para dokter melihat bendera lagi, mereka tidak lagi mencemoohnya dengan jijik. Sebagai gantinya, mata mereka dibakar dengan kekaguman dan memandangnya, seolah-olah itu adalah benda sakral. Dikabarkan bahwa Margo telah dipanggil sebagai Eccentric God Hand karena kepribadiannya yang eksentrik. Entah dia memperlakukan seseorang atau tidak tergantung moodnya. Terkadang dia serius, terkadang dia berubah-ubah dan mudah tersinggung. Tapi di lain waktu, dia sangat tidak menentu. Dan dokter jenius yang akan memegang bendera untuk mempraktikkan pengobatan di jalanan, ini bisa menjadi tipuan Eccentric God Hand. Atau mungkin harus dikatakan bahwa ini benar-benar sesuai dengan kepribadian Eccentric God Hand ini. Ke-16 kata sombong ini, setiap kalimat berirama dengan bakat sastra yang luar biasa. Kaligrafi yang bengkok itu sepertinya mengandung pengetahuan medis yang tak ada taranya. Terutama 4 kata terakhir, selain Eccentric God Hand, siapa lagi yang punya nyali untuk mengatakan kata-kata sombong semacam itu? Wajah Sin Bagino memerah saat ia berpaling ke Sin Tianan dan dengan penuh semangat berkata, "Selamat Master Padepokan, selamat untuk Master Padepokan. Ini benar-benar surga yang menunjukkan kebaikan pada Padepokan Sin kita. Kali ini, Tuan Muda sekarang bisa diselamatkan." Senior ini sebenarnya terkenal di dunia sebagai Eccentric God Hand, Margoloyo. Jika dia mau mengulurkan tangan, Tuan Muda pasti akan aman dan sehat. Eccentric God Hand ini benar-benar seorang dokter jenius yang hebat. Ini adalah pertama kalinya Sin Tianan mendengar tentang julukan Eccentric God Hand. Tapi saat melihat Sin Bagino dan reaksi dokter padepokannya, dia tahu bahwa orang ini benar-benar orang yang hebat di dunia kedokteran dan dia mungkin bahkan tidak berada di bawah dokter jenius teratas di Pulau Jawa, Guminto. Senior Margo lebih dari seorang dokter jenius, dia Sein di dunia medis. Sin Bagino berkata dengan penuh semangat, nama Eccentric God Hand hanya ada dalam legenda. Dia tidak akan pernah berani berpikir bahwa suatu hari nanti dia akan melihatnya dan tidak menyangka bahwa mereka sebenarnya juga berada di ruangan yang sama. Kehebohan Sin Bagino sangat banyak.
Rumor mengatakan bahwa senior Margo tampak seperti berusia 45 dan rambut dan janggutnya bahkan tidak memiliki bekas putih. Tidak hanya itu, dia bahkan tidak mengolah tenaga dalam. Namun, Master Padepokan harus tahu. Meski begitu, usianya sudah lebih dari 500 tahun. Apa, tidak mengolah tenaga dalam, namun mampu hidup sampai 500 tahun dan terlihat muda seperti itu? Xin Tianan benar-benar terkejut. Dia memeriksa tenaga dalam Eccentric God Hand dan menemukan bahwa ia hanya di ranah kelahiran cakra. Betul, ini cukup bukti untuk betapa menakjubkan keahlian medisnya. Bahkan bisa dikatakan berada pada tingkat yang sangat tinggi. Rumor juga mengatakan bahwa jika dia bersedia menyelamatkan seseorang, tidak peduli apakah orang itu lumpuh total atau jika organ dalam semuanya hancur, selama seseorang masih memiliki satu nafas, dia bisa menyelamatkan orang itu. Selanjutnya, dia belum pernah gagal sebelumnya. Meskipun luka serius pada tuan muda, di matanya itu semua mungkin hanya luka ringan. Dia bahkan mengatakan bahwa jika dia ingin menyelamatkan tuan muda, dia bahkan tidak perlu menggunakan kristal ungu nadi langit. Meskipun tuan muda menderita bencana besar, dokter jenius ini langsung jatuh dari surga untuk menyelamatkannya. Ini berarti bahwa tuan muda tidak ditakdirkan menjadi orang cacat. Juga, dokter jenius ini bisa membuka setidaknya 5 atau bahkan 6 pusat meridian. Jika kita bisa mendapatkan sisi baiknya, setelah merawat tuan muda, dia mungkin akan menunjukkan tangan dewanya dan membuka setidaknya 5 pintu pusat meridian untuk tuan muda. Saat itu, meski ia berada di padepokan utama, tetap saja bisa masuk tingkat atas. Bahkan jika kita mulai dari awal, pencapaian masa depannya akan melebihi apa yang telah kita capai di masa lalu. Dalam hal ini, tuan muda tidak hanya dapat menghindari masa depan yang hancur, tapi juga akan mendapatkan keuntungan dari malapetaka ini. Semakin Xin Bagino berbicara, semakin bersemangat dia menjadi. Xin Tianan juga semakin bersemangat saat mendengar kata-kata itu. Kedua tangannya mulai bergetar, tapi dia berhasil mempertahankan pikiran jernih saat dia bertanya dengan suara rendah. Eccentric God Hand ini baru pernah didengar dalam legenda tapi tidak ada yang pernah melihatnya sebelumnya. Bagaimana kalau dia palsu? Sama sekali tidak mungkin. Xin Bagino menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan tegas. Jika dia mengaku sebagai Margoloyo ketika dia baru saja masuk, saya juga pasti tidak akan mempercayainya. Tapi di dunia ini, jumlah orang yang bisa menggunakan satu jari pembuka pusat meridian tidak melampaui 5. Dan salah satunya adalah Eccentric God Hand. Jika seseorang telah mencapai keadaan seperti itu, mengapa ada kebutuhan untuk melakukan sesuatu yang sepele, seperti meniru yang lain? Selain itu, lihatlah bendera yang dipegangnya. Aneh sekali kata-katanya, ini juga sama seperti kepribadian eksentriknya. Saat memikirkan kepribadian Xin Tianan, Xin Bagino melanjutkan. Bagaimanapun, saya tahu bahwa Master Padepokan selalu berhati-hati, terutama karena ini menyangkut keselamatan tuan muda. Bagaimana dengan ini? Izinkan saya segera mengirim orang ke toko bulan hitam untuk membeli informasi dari Kekaisaran Garuda Surgawi. Mendapatkan informasi dari Kekaisaran Garuda Surgawi akan sangat mahal, tapi seolah-olah kita membeli sebuah jaminan yang bahkan lebih berharga. Jika informasi yang kita terima mengatakan bahwa Margoloyo tidak berada di Kekaisaran Garuda Surgawi, itu berarti orang ini tidak diragukan lagi, Margoloyo. Tapi jika dia masih berada di Kekaisaran Garuda Surgawi, maka sangat mungkin orang ini penipu. Tentu saja, kemungkinan seperti itu tidak akan ada. Tapi kemungkinan besar, bahkan jika orang ini bukan Margoloyo, ia memiliki keterampilan medis dan dia pasti tidak akan berada di bawah Margoloyo. Baik, pergilah sekarang. Xin Tianan buru-buru berkata. Sebenarnya setelah mendengar kata-kata Xin Bagino, dia juga tidak meragukan identitas Eccentric God Hand ini. Namun, karena belum ada yang pernah melihat Eccentric God Hand ini, bahkan jika dia mengungkapkan teknik satu jari pembuka pusat meridian, masih ada sedikit keraguan di dasar hati Xin Tianan. Saya akan mengirim orang ke toko bulan hitam. Master Padepokan, perlakukan senior Margo ini dengan sangat hormat dan bersikap sopan. Dikatakan bahwa terlepas dari kekayaan atau kekuatan, dia hanya memperlakukan seseorang berdasarkan moodnya. Selama dia dalam suasana hati yang baik, dia akan memperlakukan seseorang tanpa meminta sepeser pun. Jika dia dalam suasana hati yang buruk, bahkan jika seseorang mencoba menggodanya dengan emas, berlutut untuk mengemis, atau mengancamnya dengan pisau ke tenggorokan, itu tidak akan menggerakkan tangannya. Tidak peduli berapa banyak uang yang ditawarkan, bahkan jika mereka berlutut, memohon, atau mengancamnya dengan pisau di tenggorokannya, dia tetap tidak akan merawat orang itu. Masa depan tuan muda benar-benar terletak di tangan orang ini. Sebelum Xin Bagino pergi, dia meninggalkan instruksi tegas. Xin Tianan berjalan menuju Gunawan, mencengkeram kedua tinjunya, dan berbicara dengan cara yang sangat terhormat. Senior Margo, tolong pastikan untuk menyelamatkan putraku. Junior ini hanya memiliki satu putra.
Selama senior mau menyelamatkannya, junior ini pasti akan melunasi hutang ini, biarpun saya harus menjadi kuda atau lembu. Sebagai master padepokan dari padepokan terbesar kota Boyolali, bisa dikatakan bahwa dia berada di atas segalanya di kota Boyolali. Namun dia sangat menghormati Dr. Jenius ini, bahkan sampai pada titik mengucapkan kata-kata seperti menjadi kuda atau lembu. Sudah jelas bahwa masalah Shin Luto sangat penting. Tapi pada saat yang sama, ia memang diintimidasi dengan judul Eccentric God Hand. Gong Sunil buru-buru memasang wajah tersenyum dan berkata, "Tolong tenang, Master Padepokan Shin. Dengan senior Margo di sini, luka putra Anda pasti akan benar-benar sembuh. Saya benar-benar perlu mengucapkan selamat kepada Master Shin. Sejak senior Margo telah tiba di sini, dia pasti akan menunjukkan tangan dewanya. Cedera Tuan Muda Shin tidak hanya akan sembuh total, bahkan mungkin juga bisa menjalin hubungan dengan senior Margo. Ini adalah keberuntungan yang tidak dapat diperoleh orang lain bahkan jika mereka memohon untuk itu." Mereka awalnya ditegur oleh Shin Tianan, seolah-olah darah anjing telah dituangkan ke kepala mereka, karena mereka tidak memiliki metode untuk mengobati luka parah Shin Luto. Dan sekarang, Eccentric God Hand ini telah turun dari langit. Sementara mereka benar-benar bersemangat, mereka juga diam-diam menarik napas lega. Dengan keberadaan Saint Medis ini, pasti tidak akan ada masalah dengan luka Shin Luto. Padepokan Shin juga tidak lagi melampiaskan amarah mereka pada mereka. Untuk disebut sebagai senior oleh Shin Tianan ini dengan sangat hormat, bagian dalam hati Gunawan secara alami senang. Dia membuat senyuman samar yang jelas dan mengatakan, "Karena aku sudah datang, aku akan menyembuhkannya bahkan jika kau tidak mengatakan apapun. Meskipun padepokanmu cukup kecil, itu masih dibangun di atas gunung. Mendaki di sini juga tidak mudah, bagaimana aku bisa datang tanpa hasil? Ayo, biarkan aku melihat luka junior kecil ini." Padepokan terbesar kota Boyolali yang menempati seluruh gunung ini, sebenarnya berubah menjadi padepokan yang cukup kecil di mulutnya. Namun, tidak ada yang hadir merasa itu lucu atau tidak pantas. Sungguh lelucon, siapa dia? Dia adalah Eccentric God Hand dari Kekaisaran Garuda Surgawi. Padepokan-padepokan yang orang ini pernah lihat sebelumnya pasti akan menjadi yang terbaik bahkan di dalam Kekaisaran Garuda Surgawi. Membandingkan cabang padepokan Shin dengan padepokan yang dia kunjungi dalam perjalanannya, itu mungkin bahkan kurang dari kentut. Untuk menyebut cabang padepokan Shin ini sebuah padepokan kecil sudah ramah. Tapi alasannya untuk memutuskan untuk menyembuhkannya, tak terduga karena dia tidak ingin mendaki gunung tanpa hasil apa-apa. Ini juga menyebabkan semua orang tercengang. Tapi mengingat kembali judulnya, Eccentric God Hand, mereka kemudian berpikir bahwa itu masuk akal di dalam hati mereka. Jika kepribadiannya tidak eksentrik, bagaimana dia bisa disebut Eccentric God Hand? Shin Tianan sangat gembira. Dia benar-benar mengingat apa yang Shin Bagino katakan padanya dan ekspresinya berubah menjadi dengan ketulusan dan rasa hormat yang luar biasa. "Maka terima kasih banyak kepada senior Margo. Keadaan cedera putraku terkait dengan masa depan padepokan yang tidak penting ini, pastikan untuk menunjukkan pengobatan senior dan memulihkan meridian dan pusat cakra putraku. Padepokan kami akan bersyukur tanpa henti dari atas ke bawah. Jika senior memiliki perintah atau kebutuhan, tolong beritahu saja langsung." Gunawan tidak mengatakan apa-apa dan dia dengan sangat tidak sengaja melemparkan bendera dan kotak obat ke tanah. Dia kemudian membelai jenggotnya dan dengan santai berjalan di depan ranjang Shin Luto. Bukankah gelar Eccentric God Hand ini cukup bagus? Kebetulan saja dia tidak perlu membatasi dirinya saat melakukan sesuatu. Karena dia eksentrik. Saat para dokter melihat Dr. Jenius ini berjalan ke Shin Luto, mereka bergegas satu demi satu. Jika mereka bisa melihat seorang dokter jenius tingkat ini di tempat kerja, bahkan sekilas pun pasti akan terbukti bermanfaat selamanya. Tapi Shin Tianan terbatuk-batuk dan menatap mereka sekilas. Hati para dokter secara bersamaan diperketat. Mereka hanya bisa dengan enggan berjalan keluar dari balai pengobatan dengan kepala diturunkan. "Zaihe, peringatkan dokter-dokter itu. Tak satu pun dari mereka diizinkan untuk menyebarkan berita bahwa senior ini adalah Margoloyo. Kalaupun rumor terkecil bocor, padepokan Shin pasti tidak mudah memaafkan mereka." Shin Tianan berkata dengan suara suram, "Jika informasi ini benar-benar keluar, pasti akan menimbulkan kegemparan besar. Akan wajar bila banyak orang datang ke sini untuk didiagnosis dan mungkin bahkan padepokan besar itu akan tertarik ke sini." "Saya mengerti." Shin Zaihe mundur dengan langkah cepat. Ada dua orang yang tersisa di ruangan itu, Shin Tianan dan Gunawan. Shin Tianan melangkah ringan dan dengan hati-hati berjalan ke arahnya. Dia menemukan bahwa Dr. Jenius saat ini memegang pergelangan tangan Shin Luto dengan mata tertutup, tanpa gerakan sama sekali. Dia memaksa dirinya untuk bersabar dan menunggu untuk waktu yang lama, namun akhirnya tidak dapat menahan diri dan berbicara. "Senior, bagaimana tentang luka putraku?" Gunawan membuka matanya dan melepaskan tangannya dari tubuh Shin Luto.
Dia membelai janggutnya dan berkata, lengan yang patah tidak penting dan luka-luka meridian dan pusat cakra juga hanya masalah kecil. Tapi untuk tenaga dalam, dia harus memulai dari awal dan menumbuhkannya dari awal. Cedera yang parah ini tiba-tiba hanya dianggap hal kecil dari mulut Dr. Genius ini. Meskipun Shin Bagino telah mengatakan kepadanya sebelumnya bahwa luka semacam ini hanya bisa dilihat sebagai luka ringan di mata Dr. Genius di level ini, jantung Shin Tianan masih berdegup selama ini. Dia berpikir dalam hatinya, seperti yang diharapkan dari seorang Dr. Genius yang dianggap tingkat atas bahkan di Kekaisaran Garuda Surgawi, pengetahuannya sama sekali bukan sesuatu yang orang biasa bayangkan. Pergilah dan temukan beberapa orang yang mengerti obat herbal dan bantu aku mengambil beberapa jenis ramuan obat. Gunawan mengayunkan tangannya dengan postur seorang ahli. Baik, padepokan kami sudah memiliki kebun obat. Apalagi kami juga memiliki warisan 1000 tahun dan ratusan tahun akumulasi. Kecuali itu sesuatu yang terlalu berharga, mungkin saja kami menemukan segala sesuatu di padepokan kami. Tidak lama kemudian, Shin Tianan membawa 6 orang bersamanya dan bergegas kembali. Gunawan membelai janggutnya dan berkata dengan santai, sepotong warmnet jade yang setidaknya berukuran 250 gram, dengan kemurnian lebih dari 8,5 dari 10, 3 kelopak dari Purple Heart Lotus, 1 tangkai Dragon's Blood Ginger yang berumur lebih dari 20 tahun, 50 tetes Morning Dew, 10 tangkai dari Garuda Liver Grass, 1,5 kilo lumpur dari air dalam. Secara keseluruhan, Gunawan menyebutkan lebih dari selusin bahan secara berturut-turut dan kemudian memperingatkan dengan nada serius. Semua bahan ini sangat diperlukan. Jumlahnya hanya bisa lebih dan tidak kurang dan umurnya hanya bisa lebih tinggi namun tidak boleh kurang. Bawa mereka padaku dalam waktu 1 jam. Oh dan juga ambilkan aku 1 kotak berisi jarum perak. Shin Tianan diam-diam mendesah lega. Meskipun dia telah meminta banyak hal, mereka semua tidak begitu langka dan padepokan tersebut memiliki banyak persediaan. Dengan gelombang tangannya, dia membuat orang-orang yang dia bawa untuk pergi dengan kecepatan tinggi. Dalam waktu kurang dari setengah jam, semua barang yang diminta Gunawan dibawa bersama. Dia berdiri dan berkata, aku meminjam tungku pil obat milikmu. Selanjutnya, aku tidak suka diganggu saat menyuling obat. Kalian semua, semakin jauh kalian akan semakin baik. Iya ya, junior ini pasti akan mengingat kata-kata senior. Shin Tianan dengan tergesa-gesa mengangguk. Sikap hormatnya yang tulus membuat para murid yang datang membawa bahan obat dengan tertegun menatap. Setelah Gunawan pergi ke ruang pil obat, Shin Tianan membuat lebih dari selusin murid berdiri berjaga-jaga 30 langkah jauhnya untuk mencegah orang mendekat. Saat masuk, dia tidak keluar bahkan setelah 4 jam. Dan saat ini, Shin Bagino kembali. Bagaimana itu? Apakah kau memperoleh informasi yang terpercaya? Shin Tianan bertanya. Shin Bagino mengangguk dan berkata dengan suara rendah. Toko Bulan Hitam menggunakan 10,000 mile sound transmission talisman untuk menghubungi guild utama di dalam Kekaisaran Garuda Surgawi dan menerima kabar bahwa Eccentric God Hand telah menghilang setahun yang lalu dari Kekaisaran Garuda Surgawi dan tidak ada yang melihatnya selama setahun penuh. Dikatakan bahwa ia bisa bepergian dan mengunjungi wilayah-wilayah lain. Tidak mungkin salah, orang ini tidak diragukan lagi Margoloyo. Fiuh, bagus sekali, itu sangat hebat. Shin Tianan melepaskan napas lega dan kemudian dengan hati-hati bertanya. Kau tidak membiarkan toko Bulan Hitam memperhatikan apapun, bukan? Shin Bagino berkata, Master Padepokan bisa merasa nyaman, mereka pasti tidak melakukannya. Saya menggunakan luka Tuan Muda sebagai alasan untuk mencari Medical Saint Margoloyo yang terkenal dan pergi untuk membeli informasinya. Saat ini, semua orang di kota Boyolali mengetahui tentang luka-luka Tuan Muda sehingga toko Bulan Hitam tidak akan curiga sama sekali. Mereka juga pasti tidak akan mengira bahwa Margoloyo benar-benar datang ke kota Boyolali. Bagaimana luka Tuan Muda sekarang? Apakah Margoloyo sudah mulai mengobatinya? Sebelum Shin Tianan bahkan menjawab, pintu balai pengobatan sudah terbuka lebar saat Gunawan keluar dengan langkah lambat. Keduanya dengan panik naik dan menyapanya. Dengan wajah penuh harapan, Shin Tianan berkata, Senior, tentang luka putraku? Dia akan terbangun dalam waktu dekat, tanyakan pada dirinya sendiri. Aku perlu istirahat sejenak, atur ruangan untukku yang cukup sepi. Selain itu, mintalah seseorang menyiapkan 1 teko heart refreshing tea dan bawa padaku bersama dengan makanan. Ketika aku berada di kamarku, tanpa instruksiku, tidak ada yang diizinkan untuk menggangguku dengan sewenang-wenang. Oh, juga, tubuh junior kecil saat ini terlalu lemah. Tanpa petunjukku, jangan beri dia makanan. Ingat itu, baik Shin Tianan dan Shin Bagino mengangguk seperti anak ayam yang mematuk padi. Mereka dengan tegas menghafalkan kata-kata Gunawan dan tidak berani melontarkan sepatah kata pun. Kemudian, mereka langsung menyuruh orang menyiapkan kamar untuk Gunawan.
Saat mereka masuk ke balai pengobatan, mereka menemukan bahwa Shin Luto memang benar sudah sadar kembali. Ayah, saat melihat Shin Tianan masuk, Shin Luto menggeser tubuhnya dan mengeluarkan suara yang sangat berat. Shin Tianan dengan tergesa-gesa berjalan mendekat dan saat dia baru saja akan berbicara, dia dengan mengejutkan menemukan bahwa warna pada wajah Shin Luto tak terduga jauh lebih baik dari sebelumnya. Paling tidak, itu bukan warna putih yang sangat mirip kertas, tapi warnanya sedikit berwarna darah. Seluruh lengan kirinya terbungkus dengan lapisan obat yang sangat kental dan mengeluarkan bau yang sangat tajam. Luto, bagaimana perasaanmu sekarang? Apakah kau merasa lebih baik? Shin Luto menggerakkan bibirnya, dan rasa sakit yang datang dari tubuh ini menyebabkan otot-otot di wajahnya sedikit kram. Lengan kiri, sangat menyakitkan. Apa, kau bilang lengan kirimu sakit? Lengan kirinya benar-benar sakit. Setelah mendengar kata-kata Shin cengkir, Shin Bagino kehilangan ketenangan dan berteriak. Shin Tianan pertama kali tercengang sejenak, tapi juga bisa langsung mengerti. Lengan kiri Shin Luto dipecah menjadi puluhan keping, saraf dan meridian hancur sama sekali, jadi hampir tidak mungkin baginya untuk merasakan sakit lagi. Namun sekarang, dia benar-benar mengatakan bahwa lengan kirinya sakit. Ekspresi wajah Shin Tianan segera menjadi salah satu kegembiraan dan dia dengan cepat meraih pergelangan tangan kanan Shin Luto. Setelah beberapa saat, dia dengan keras berdiri, dan tiba-tiba gembira sampai tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan tangan dan kakinya. Ini. Garis meridian lengan kiri Luto sebenarnya tidak terhalang di beberapa tempat dan semua tulang yang patah juga saling terhubung. Meridian yang patah di tubuh bagian atasnya juga terasa agak samar-samar. Bagaimana ini mungkin? Shin Bagino sangat terkejut saat mendengar kata-katanya dan juga dengan cepat mencubit pergelangan tangan kanan Shin Luto. Setelah memeriksa untuk beberapa saat, dia berteriak keras. Dokter jenius. Tidak, seorang medical saint. Seperti yang diharapkan dari seorang medical saint. Hanya dalam 4 jam saja, dia sebenarnya bisa memulihkan luka parah yang semula tidak bisa disembuhkan sampai sedemikian rupa. Jika saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, saya sama sekali tidak percaya bahwa tingkat keterampilan medis seperti dewa ini ada di dunia ini. Awalnya saya mengira bahwa keterampilan medis saya sendiri sudah dianggap hebat. Melihat keahlian penyembuhan eccentric God Hand ini dengan mataku sendiri, akhirnya saya mengerti bahwa di tahun-tahun ini, saya hampir melihat langit sambil duduk di dalam sumur. Master Padepokan, seperti yang telah saya katakan sebelumnya, Tuan Muda tidak hanya akan pulih sepenuhnya, tapi bahkan mungkin mendapat keuntungan dari bencana ini. Itu bagus, itu benar-benar hebat. Shin Tianan tidak dapat mengendalikan kegembiraan di wajahnya tidak peduli berapa banyak yang dia coba, dan kecurigaan terakhir di dalam hatinya tentang identitas eccentric God Hand ini juga lenyap tanpa bekas. Menekankan kegembiraannya, dia berkata kepada Shin Luto, "Luto, tenanglah, lukamu pasti akan sembuh." Wajah Shin Luto penuh rasa sakit. Setelah beberapa lama, dia akhirnya meremas beberapa kata dengan susah payah. "Jika aku tidak membalas dendam, aku bersumpah bahwa aku bukan manusia lagi." Hehehe, Shin Tianan tertawa terbahak-bahak. Itu Gunawan hanyalah sebuah sampah. Membunuhnya hampir tidak berbeda dengan meremas semut. Awalnya aku ingin menghancurkannya sendiri, tapi sekarang aku berubah pikiran. Hutang ini, Luto secara pribadi harus membayarnya kembali. Meskipun meridian dan pusat cakramu hancur total, kau tidak perlu khawatir lagi. Ayahmu di sini telah menemukan dokter jenius yang paling menakjubkan di Pulau Jawa ini untukmu. Di bawah tangannya, semua lukamu bahkan termasuk meridian dan pusat cakra dapat sepenuhnya pulih. Apalagi, dokter jenius ini juga tahu teknik ilahi, satu jari pembuka pusat meridian. Jika kau bisa mendapatkan sisi baiknya, dia dapat dengan mudah membuat kemampuanmu lebih baik dari sebelumnya. Tidak lama kemudian, kau bisa membalas dendam dengan tanganmu sendiri. Ketika kau bertemu dengannya, kau harus dengan hormat memanggilnya Senior Margo. Kau harus memperlakukannya dengan hormat, dengan lebih hormat daripada saat kau menemui Grand Tetua. Jika kau benar-benar bisa mendapat sisi baiknya, maka luka beratmu ini bukan bencana, tapi keberuntungan besar. Sebuah keberuntungan besar yang cukup untuk membiarkanmu unggul di padepokan utama Shin. Bila waktu itu tiba, mungkin kau bahkan ingin berterima kasih pada Gunawan bajingan itu. Dan cerita pun bersambung.